Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas mikroekonometrik untuk evaluasi dampak. Pada kali ini kita akan membahas regresi data IFLS menggunakan Stata. Oke, untuk langkah awal saya akan menggunakan studi kasus untuk lebih memperjelas yang akan kita pelajari pada hari ini. Studi kasusnya, studi di Indonesia sebelumnya menemukan adanya world paradox di Indonesia, di mana keluarga yang memiliki banyak anak, yang memiliki banyak tanah, justru mendorong anaknya bekerja lebih banyak. Itu Indrasari pada tahun 2019. Dengan menggunakan regresi Tobit, studi kasus ini melakukan sedikit modifikasi pada model guna mencari tahu apakah temuan yang sama masih berlaku. Diketahui model persamaan Tobit sebagai berikut, di mana variabel dependennya terdiri dari jam kerja, kemudian variabel interestnya itu ada tanah, kemudian variabel kontrol terdiri dari umur, gender, KKP, dewasa. Di mana jam kerja adalah jumlah jam bekerja anak, sementara tanah adalah luas tanah yang dimiliki dalam hektar, kemudian variabel kontrol yang digunakan meliputi umur, itu usia dari anak tersebut, kemudian gender, jenis kelamin dari anak, kemudian KKP, dummy kepala keluarga yang bernilai 1 jika perempuan, 0 jika laki-laki, dan dewasa, jumlah anggota keluarga berusia 18 tahun ke atas. Dengan menggunakan data set IFLS 5 pada sampel anak-anak usia 5-14 tahun yang berasal dari keluarga pertanian. Oke. Untuk langkah awal, kita coba identifikasi terlebih dahulu variabel yang kita gunakan. Kemudian data tersebut terletak di buku mana dan datanya ada di mana. Ada di file apa. Nah, langkah awalnya yang pertama untuk jam kerja itu ada di buku 5. Kemudian seksi DLA, nama variabelnya itu ada DLA 2 type dan DLA 58A. Kemudian untuk variabel tanah ada di buku 2, seksi UT. Nama variabelnya UT00BH dan UT00BM. Selanjutnya umur itu ada di buku K, seksi AR, kemudian ada di AR09. Kemudian gender ada di buku K, seksi AR, ada di AR07. Kemudian untuk KKP ada di buku K, kemudian nama variabelnya AR02B dan AR07. Kemudian untuk dewasa itu sama dengan umur, di mana letaknya itu di buku K, dan nama variabelnya itu AR09. Baik, untuk langkah selanjutnya kita langsung saja ya masuk kepada Stata untuk mengolah ataupun mengcleaning data-data yang akan kita gunakan untuk regresi Tobit. Untuk langkah selanjutnya, saya sudah menyiapkan do file untuk melakukan cleaning data. Jadi saya buka do file yang sudah saya kerjakan. Oke, ini merupakan do file yang sudah saya siapkan. Oke, kemudian selanjutnya kita coba tab DLA 2 type. Nah, di sini isinya 1, 2, 3, 4 ya, di mana di sini kita hanya membutuhkan pada yang nomor 2 saja, karena sesuai kuesionernya nomor 2 itu merupakan pekerja keluarga usaha tani gitu. Tadi kan kita perlunya hanya pada petani saja. Oke, makanya kita melakukan keep if DL2 type sama dengan 2. Nah, kemudian kita coba tab adanya apa aja. Kemudian kita coba tab DL58A. Nah, di sini apa ya? Ada yang bekerja bahkan sampai 60 jam per minggu dan ada juga yang 0. Ini kenapa 0? Karena mungkin dia dalam seminggu itu hanya bekerja di bawah 1 jam, mungkin saja 50 menit ataukah 10 menit. Nah, makanya digolongkan dalam 0 seperti itu ya.
Nah, untuk selanjutnya itu ada titik, itu missing. Jadi kita masukkan ke dalam 0 saja ya. Jadi kita replace DL58 itu 0 jika DLA58 sama dengan titik. Kemudian kita rename nih. DLA58A itu jam kerja. Kemudian kita beri label var jam kerja merupakan jumlah jam kerja. Selanjutnya kita keep nih HHID dan PID. Oke, setelah itu kita simpan ya, kita save. Oke, jika sudah kita melakukan clear ya, untuk tujuannya untuk membuka dataset lain. Oke, untuk selanjutnya kita coba membuat variabel luas tanah yang langkah awal kita buka datanya B2 UT1 ya. Oke, kita buka, kemudian kita coba browse nih, isinya apa aja. Nah, di sini kelihatan UTBH sama UT00BM gitu ya. UTBH itu merupakan luas tanah dalam hektar, kemudian UT00BM itu luas tanah dalam meter. Nah, artinya yang pada poin nomor 1 itu nih titik di hektarnya, kemudian di BM-nya ada 200. Artinya dia tanah seseorang tersebut tidak sampai 1 hektar, melainkan hanya 200 meter. Nah, sedangkan yang ini titik kedua-duanya itu seseorang tersebut tidak memiliki tanah. Seperti itu ya penjelasannya. Oke, selanjutnya kita replace nih yang tadi titik-titik kita ubah menjadi 0. Sama untuk yang meter juga seperti itu. Kemudian kita gen nih. Jadi kita buat variabel baru tanah itu di mana. UT00BH jadi dalam hektar kita ubah dulu ke dalam meter, jadi dikali 10.000, kemudian baru ditambah dengan satuan meter, kemudian baru dibagi 10.000. Jadi tujuannya untuk kita ubah tetap ke dalam hektar seperti itu ya. Oke, jika sudah kita buatkan variabel baru namanya gen tanah kuadrat. Nah, selanjutnya kita beri label nih, label var tanah itu merupakan luas tanah dalam hektar. Kemudian kita label var tanah 2 itu merupakan tanah kuadrat. Selanjutnya kita keep lagi yang kita perlukan. Nah, kemudian tadi kan kita sudah menyimpan dataset awal, yaitu merupakan dataset B5DLA6. Nah, sekarang kita coba menggabungkan data B5DL6 ini dengan B2 UT1 dengan komennya merupakan yaitu merge HHID using, terus menggunakan direktori yang tadi sudah kita simpan. Oke, kita run. Kemudian kita keep nih, keep yang merge, kemudian kita drop yang merge. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan save. Jadi data kita sudah digabungkan dan sekarang kita save. Oke, langkah selanjutnya kita melakukan clear terlebih dahulu agar kita bisa membuka dataset ini. Oke, untuk sekarang kita coba buka dataset BKR1 ya. BKR1 jadi untuk melihat sampel dewasa, gender dan lain-lain. Nah, untuk langkah awal kita mensortir terlebih dahulu nih. Jadi sampel yang sudah meninggal kita nggak ikut sertakan ke dalam analisis kita ya. Yang langkah awal kita lakukan, kita tab terlebih dahulu AR01A. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi yang 0 ini merupakan sampel yang sudah meninggal kayak gitu ya. Yang 0 ini berarti di sini ada 6.438 sampel yang sudah meninggal. Maka dari itu kita perlu melakukan drop untuk sampel yang meninggal. Jadi kita menggunakan command drop if AR01A sama dengan 0. Selanjutnya kita membuat variabel dewasa. Langkah awalnya kita melakukan tab AR09. Nah, ini muncul umur ya, umur seseorang. Jadi umur seseorang itu nggak mungkin umur dia itu sampai 998 ya. Nah, jadi di sini kalau kita kategorikan missing ya. Jadi
yang hal-hal di luar dugaan ataupun di luar ini kita, jadi kita drop saja ya. Drop if AR09 lebih besar dari 112. Kemudian kita gen nih buat variabel adult itu sama dengan 1 jika AR09 lebih dari 18. Jadi kenapa lebih 18? Karena kategori dewasa itu lebih dari 18 tahun seperti itu ya. Kemudian kita replace adult itu jadi 0 if adultnya itu sama dengan titik. Oke, coba kita browse ya. Nah, ini muncul ya. Yang satu ini merupakan dewasa, yang 0 itu bukan dewasa kayak gitu ya. Anak-anak maksudnya. Oke, kita tutup. Nah, kemudian kita buat variabel dewasa ya. Jadi kita buat variabel dewasa itu agent dewasa total adult kemudian by HHID. Tadi kan ketika kita browse, nah untuk mendetek bahwa seseorang tersebut berada di rumah tangga yang sama itu merupakan HHID ini sebagai pengenanya. Jadi di sini ada nomor 100 600 ini sama, jadi sampai di sini itu satu rumah tangga. Ini juga satu keluarga kayak gitu ya. Satu keluarga, keluarga kedua, keluarga ketiga kayak gitu. Nah, jadi untuk membuat variabel dewasa itu, makanya kita perlu total dari yang dewasa kemudian berdasarkan pengenalnya tadi yaitu merupakan HHID 14 seperti itu ya. Makanya kita menggunakan command agent karena lebih kompleks. Oke, selanjutnya kita tab yang dewasa. Nih ya. Selanjutnya kita beri label var dewasa jumlah ART dewasa. Selanjutnya kita membuat variabel gender. Langkah awal kita melakukan tab AR07. Kemudian kita replace ya. Replace karena di sini keterangannya 1 itu laki-laki, 3 itu perempuan. Jadi kita mau buat 3 ini menjadi 0. Jadi 1 laki-laki, 0 perempuan. Maka kita menggunakan komen replace AR07 sama dengan 0 jika AR07 sama dengan 3. Kemudian kita rename. Nah, kita beri label. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita membuat variabel KKP, merupakan itu kepala keluarga perempuan gitu ya. Nah, untuk langkah awalnya kita coba tab terlebih dahulu AR2B. Nah, di sini yang kita keep saja merupakan yang nomor pertama ya, karena head of the household. Artinya kita kan pengen melihat kepala keluarga ya, kepala keluarga. Makanya kita buat variabel baru itu dengan komen gen KKP-nya bernilai 1 jika AR02B ini 1 dan gender 0. Nah, kenapa kita masukin gender 0? Karena tadi kita ingin ngelihat kepala keluarga perempuan. Makanya kita menambahkan gender sama dengan 0. Selanjutnya kita tab KKP. Kemudian kita replace. Ini yang KKP-nya titik menjadi 0. Oke, kita browse terlebih dahulu, coba kita lihat seperti apa. Nah, ini ya. Jadi di apa ya? Yang 0 ini, jadi kepala rumah tangganya itu si laki-laki, sedangkan yang satu mana satu ya? Nah, ini. Ini satu itu kepala rumah tangganya itu merupakan yang laki-laki gitu ya. Selanjutnya kita buat agent nih KKP 1, jadi total dari KKP tadi kita sort ataupun kita kelompokkan berdasarkan HHID 14. Oke, selanjutnya kita beri label var KKP 1 kepala luar keluarga wanita dan 0 itu pria. Nah, selanjutnya kita membuat variabel umur.
Langkah awal yang kita lakukan, kita rename AR09 itu umur, kemudian kita label var umur dalam tahun. Nah, untuk langkah selanjutnya kita coba mensortir dulu nih umur yang 5 sampai 14 tahun karena sesuai studi kasus kita ya. Selanjutnya kita melakukan keep if umur lebih besar dari 4 dan umur kurang dari 15. Oke, selanjutnya kita keep yang variabel yang kita perlukan. Nah, selanjutnya kita gabungkan kembali ya. Tadi dataset ada 3 dataset, jadi kita gabungkan kembali. Oke, ini sudah tergabung ya, sudah merge. Kita sudah melakukan merge, kemudian kita keep if merge sama dengan 3. Artinya yang kita keep yang ini, yang match. Sedangkan yang lain kita drop saja. Nah, selanjutnya kita juga save ya. Kita save. Oke, jadi kita sekarang sudah selesai menyiapkan semua variabel. Tadi variabelnya ada 6 ya, kita sudah siapkan semua. Untuk selanjutnya kita coba masuk ke nomor 2 di mana buatlah summary statistik untuk masing-masing variabel di atas yang meliputi mean, standar error, standar deviasi, observasi, minimal dan maksimal lalu interpretasikan. Oke, untuk langkah awal kita coba buat summary statistik ya. Nah, summary statistiknya ini ya. Jadi ada jam kerja, kemudian tanah, umur, gender, KKP, di mana observasinya ada 10.665. Jadi dalam summary statistik ini kita hanya melihat atau coba kita jelaskan rata-ratanya saja ya, rata-rata data kita itu seperti apa. Jadi penjelasannya itu rata-rata jumlah jam kerja itu sebanyak 0,24 jam. Kemudian rata-rata luas tanah sebesar 0,32 hektar. Kemudian rata-rata umur sampel itu 9 tahun. Kemudian 51% sampel berjenis kelamin laki-laki. Kemudian sebanyak 12,9% sampel memiliki kepala keluarga perempuan. Kemudian rata-rata terdapat 4 orang dewasa tiap rumah tangga. Oke, sudah selesai di summary statistik. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Lakukan estimasi dengan regresi Tobit. Berikut nilai marginal efeknya pada sampel censored dan truncate. Tampilkan hasilnya dalam bentuk tabel outright. Lalu interpretasikan bagian yang menurut Anda penting secara statistik. Oke. Langkah selanjutnya kita meregresi ya Tobit. Yang pertama kita lakukan ini regresi Tobit. Nah, ini muncul ya untuk regresi Tobitnya. Jadi kalau untuk regresi Tobit biasa, kita masih bisa melakukan outrack ya. Outrack. Kita cek, kita buka Word-nya. Oke, sesuai contoh, ini kita ganti sigma ya. Sigma. Kita ganti sigma, kemudian ini kita pindahkan di sini. Ini kita beri labelnya itu Tobit. Kemudian selanjutnya kita selanjutnya kita coba ngelihat marginal efeknya seperti apa ya. Nah, ini untuk marginal effect sensor.
Oke, karena ini nggak bisa kita outrack, otomatis kita akan mengetik secara manual ke dalam tabel outrack tadi ya. Jadi untuk yang pertama itu marginal effect censored. Kita ketik manual nih. Jadi yang kita ambil dalam mengetik apa ya, tabel outracknya ini yang kita ambil dy per dx dan delta method standard errornya. Jadi misalnya tanah nih ya, tanah yang kita ambil 0,032, kemudian untuk standar errornya itu ada 0,0110 itu ya. Kemudian kita coba lihat dari v-value-nya, signifikansinya. Nah, karena di sini v-value-nya itu kurang dari 0,01, maka dia signifikan pada tingkat 1%. Kalau 1% itu bintangnya ada 3. Nah, begitu juga seterusnya ya, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita coba apa ya? Berdasarkan soal tadi itu ada namanya marginal effect truncat. Nah, kita coba run lagi nih yang truncatnya seperti apa. Ini yang truncatnya ya, terakhir. Sorry. Nah, ini untuk yang truncat ya. Terus kita coba pindahkan di sini kembali. Ini di blok dulu. Klik kanan. Insert right. Oke, untuk langkah selanjutnya sama ya. Kita tulis dy per dx-nya itu ke dalam marginal effect-nya ya. 0,022. Oke, untuk standar errornya juga kita gunakan kita tulis 0,007. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Begitu ya, teman-teman. Oke, untuk penjelasannya saya sudah menyiapkan penjelasannya seperti ini. Untuk penjelasannya, di mana setiap penambahan luas tanah sebesar 1 hektar akan meningkatkan jumlah jam kerja anak sebesar 0,23 paling kecil hingga 0,09 jam. Namun dengan peningkatan yang semakin berkurang seperti itu ya. Selanjutnya, setiap 1 tahun bertambahnya umur anak akan meningkatkan jumlah jam kerja mereka sebesar 0,18. Ini ya, 0,18 hingga 0,49 jam pada tingkat signifikansi 1%. Nah, selanjutnya, anak dari kepala keluarga perempuan memiliki jumlah jam kerja lebih sedikit jika dibandingkan dengan anak dari kepala keluarga laki-laki sebesar 0,49 hingga 0,125. Jadi di sini tadi kan variabelnya itu dummy ya. Jadi minus artinya dibandingkan dengan kepala keluarga itu yang laki-laki. Nah, selanjutnya gender ya. Laki-laki memiliki jumlah jam kerja lebih banyak jika dibandingkan perempuan sebesar 0,58 hingga 0,149 jam pada tingkat signifikansi 1%. Oke, baik. Terima kasih. Cukup
sekian pembahasan kita kali ini. Eh, untuk minggu selanjutnya kita juga akan membahas dengan regresi-regresi lainnya. Baik, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.